Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Naurohaniyah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bullying pada anak sekolah dasar. Bullying adalah tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik, menurut Wikipedia. Bullying menjadi ancaman di pendidikan. Pandangan masyarakat mengenai kasus bullying hanya terjadi di tingkat sekolah SMP dan SMA. Padahal banyak pula kasus anak saat usia 3-12 tahun, menurut KPAI 2015. Menurut ICRW 2015 menunjukkan kasus kekerasan antar anak di Indonesia sebesar 84%, lebih tinggi daripada tren di Asia sebesar 70%. Menurut KPAI, kasus bullying yang terjadi pada anak di bawah 12 tahun kurang mendapatkan perhatian karena dianggap sebagai hal yang wajar. Setiap harinya ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. 1-10 murid pindah sekolah karena takut dibully. 23 dari 36 kasus terdapat anak yang tidak nyaman di sekolah, berada di level SD dibandingkan SMP dan SMA. Penelitian menyimpulkan mereka yang ditindas dapat melakukan bullying terhadap diri sendiri, sehingga membahayakan diri sampai dengan kasus bunuh diri. Ada 3 karakteristik utama bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan atau power imbalance. Korban berada dalam keadaan tidak mampu bertahan melawan tindakan bullying. Lalu ada intimidasi atau intimidate, bertujuan menyakiti secara fisik maupun psikologis. Lalu ada berulang atau repeat, dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ada beberapa jenis bullying. Yang pertama ada sosial, contohnya seperti mengucilkan, mendiamkan, dan membeda-bedakan. Lalu ada fisik, contohnya seperti mendorong, menjambak, mencubit, atau bahkan meninju. Lalu ada verbal, contohnya seperti membentak, berteriak, memaki, menghina, dan meledek. Lalu ada cyber, contohnya seperti membuat komentar-komentar buruk, lalu pesan teror. Nah, tanda-tanda anak yang terkena bullying bisa kita cari tahu dari keadaan fisiknya. Yang pertama ada tanda luka atau memar yang muncul tanpa sepengetahuan orang tua. Tidak memiliki banyak teman di sekolah, malas sekolah, sering sakit kepala atau sakit perut, bahkan bisa demam. Lalu prestasi akademis menurun dan meminta atau bahkan mencuri uang. Tanda-tanda anak yang suka membuli. Yang pertama, anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik. Yang kedua, anak yang mengalami masalah dalam keluarga. Yang ketiga, anak yang terlalu dimanja di rumah. Yang keempat, anak yang ingin mendapatkan pengakuan. Dan yang terakhir, anak yang sakit hati karena kalah bersaing dengan calon korban bullying. Resiko bullying yang dapat dialami oleh anak. Yang pertama, kesehatan mental yang terganggu karena mereka sering diejek, lalu penggunaan zat-zat terlarang seperti narkoba atau alkohol, lalu membalikan perilaku kekerasan mereka. Anak menjadi lebih agresif, lebih keras kepala, bahkan membalas teman-teman yang membuli mereka. Langkah orang tua untuk menghadapi anak yang dibully. Yang pertama, membuat anak merasa aman dan nyaman di rumah. Lalu, ajaklah anak berbicara dan mencurahkan isi hatinya. Kebanyakan anak korban bullying merasa takut dan tertekan untuk membicarakan apa yang terjadi. Lalu tunjukkan kasih sayang yang besar untuk memperkuat perasaan diterima, dihargai, dan dicintai. Bantu mereka mencari solusi bersama-sama. Beritahu pihak sekolah, lapor ke pihak berwajib kalau kasus sudah parah. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.